Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini aku rekaman semalam lah. Oke, kalau Bapak. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kali ini sesuai dengan janji saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video sebelumnya yaitu tentang terbentuknya jalur perdagangan di Nusantara. Di sini ada 152 pertanyaan. Nih di sini nih. Nih yang paling atas yang habis judul itu adalah 152 nah situ. Alhamdulillah kada ada yang dislike. Oh weh kada bagusan. Oke, pertanyaannya ini tidak semuanya yang saya jawab, tapi kita yang sesuai dengan janji saya yaitu yang paling menarik untuk saya bahas. Untuk yang saya jawab aja lah. Yang pertama yang paling yang menarik perhatian, kita mulai dari dadang lah. Komentar teratas siapa? Nah, kalau komentar teratas terbaru dulu. Oke. Mulai dari inilah. Ini kayaknya mulai dari awal dia mengomentar atau dia menjawab menjawab dan memberi pertanyaan. Siapa yang mau dari area Monica Yoslogapi aja. Yosligenia 1043. Siapa yang mengunjungi pusat perdagangan Nusantara abad ke-7 sampai abad ke-15? Ini maksud siapa tuh siapa Yolah? Banyak kayak kada sedikit yang mengunjungi Indonesia gitu. Apalagi apalagi kerajaan-kerajaan pada masa itu banyak sekali. Tapi yang jelas yang pertama kali berinteraksi itu adalah pedagang dari Cina dan pedagang dari India. Nah, yang nama-namanya itu tidak spesifik ataupun tidak apa namanya lah, tidak spesifik sama tidak apa catatan perjalanannya itu apakah hilang kah atau ada itu kada tahu. Yang jelas orang tuh kalau hendak pedagang pedagang wara berdagang biasa aja ya datang bulik sudah kayak gitu. Beda lagi dengan utusan utusan atau diplomatik kekaisaran Cina dengan kerajaan yang ada di Indonesia. Nah biasanya kalau diplomatik itu misalkan dari Cina tuh ada mengirim sebut saja namanya Han Choheng ya siapalah itu kan ingat aku. Nah dari mengirim mengirim utusan itu biasanya selajur berdagang juga. Nah biasanya kalau sudah berdagang tuh beberapa tahun tuh pasti membuat yang namanya laporan perjalanan itu seperti uh, waktu dia menjabat di kerajaan tertentu itu seperti apa ketersediaannya, terus bagaimana uh, kondisi di sana atau kebudayaan di sana seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, dari situlah dibuatlah yang ada namanya catatan perjalanan. Itu sih. Itu semoga menjawab dari Elia tadilah. Elia menikah 1043. Oke. Dari Rizky Ayu Lestari, mengapa Selat Malaka sangat penting bagi perdagangan Nusantara? Karena kalau kita lihat dari petanya itu, Selat Malaka itu kan jalur jalur langsung antara dari timur ke barat. Karena yang bahari itu cuma dua cuma dua jalur perdagangan, yaitu darat sama air kayak itu. Kalau darat itu disebut dengan jalur sutra itu. Nah, kalau air ya di laut. Kamu kada di sungai ya di laut. Nah, dari situlah kenapa Selat Malaka itu paling ramai. Biasanya kalau orang hendak lewat tuh bersinggah dulu ke pelabuhan satu ke pelabuhan lain. Bisa berdagang nggak atau apa gitu. Nah, dari situlah jadi ramai. Kenapa kada lewat anu aja? Kada lewat apa ngarannya? Ini kita kada ada peta apa kada lewat ke uh,
Jawa Selatan. Ya memutar lah, bahasanya tuh kejauhan loh. Bakal lah pang orang aja anak pedagang mau pang anak perjalanan ya. Itulah itu aku semoga itu menjawab pertanyaan dari Rizky Ayu Lestari. Berapa menit tadi lah? Siapa nih? Jelas. Oke, pertanyaan dari Jumadil Firdaus. Apakah ada alat transportasi lain selain alat transportasi laut pada saat itu? Jelaskan. Ada dua yang ada di catatan lah, tidak ada menaiki burung-burung kayak One Piece. Oh, One Piece lagi. Kayak balon udara tuh belum ada lagi. Balon udara itu kan ditemukan pada abad ke-19 gitu kan. Ya pada saat itu ya tidak ada. Yang ada jalur darat atau disebut dengan jalur sutra dan jalur laut, yaitu melalui laut ataupun sungai. Nah, itu tidak ada. Ini alat nih, ya jukung. Transportasi laut jukung kapal jong itu nah, kapal 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 pinisi bisa juga sih. Semoga itu menjawab dari Jumadil Firdaus. Oke, selanjutnya Nur Rahmadaniah. Apa yang dimaksud jalur sutra dan di mana saja rutenya? Berdasarkan aku sudah menjawab di semester 1 deh. Kalau jalur sutra itu ya jalur darat. Apakah jalur darat itu di mana-mana aja? Ya banyak. Banyak itu kalau sutra Cina itu mulai dari daratan Cina itu sampai ke Kekaisaran Romawi. Jalurnya tuh mana-mana aja sampai ke Asia Tengah, sampai Asia Timur, sampai ke Eropa Timur, sampai ke Eropa Barat. Itu perjalanannya tuh jauh. Biasanya semakin jauh perjalanan itu semakin mahal. Dan itu sebabnya kenapa orang-orang di orang-orang di Eropa itu orang-orang di Eropa itu sangat mengagumi ataupun sangat menginginkan uh, yang paling mewah kalau di rumah-rumah bangsawan tuh kalau kada besi kain sutra ataupun keramik itu ya kada dianggap mewah itu karena perjalanan jauh dan mahal. Kalau dari kalau dari laut kan bisa dirompak orang, bisa tenggelam dan lain-lain. Tapi kalau di darat bisa dirompak juga gitu. Ya tergantung aja bang. Oke, semoga itu menjawab pertanyaan dari Nur Rahmadiniah. Dari Muhammad Rajasa 10 MIPA 1, bagaimana transaksi perdagangan pada masa itu? Apakah dengan cara barter atau sudah menggunakan uang? Oke, pada saat itu ada dua metode. Metode yang pertama itu ya dengan barter. Itu tadi barter itu uh, antara barang satu dengan barang lain sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan antara pedagang dengan pedagang lokal sama pedagang pendatang. Nah, kalau menggunakan uang ya ada menggunakan uang resmi ataupun uang resmi yang berlaku pada saat itu. Misalkan ada uang tembaga, uang emas, perak gitu. Tapi itu setiap kerajaan itu masing-masing mempunyai masing-masing mempunyai nilainya tersendiri sesuai dengan kondisi ekonomi politik pada saat itu. Oke, itu semoga terjawab lah Muhammad Rajasa tadi. Selanjutnya Muhammad Rajab Saipullah. Apa saja mempengaruhi jalur perdagangan Nusantara? Apa saja yang mempengaruhi jalur apa? Ini aku ada tahu apa jelas kayak ini pertanyaannya. Pengaruhnya apa ya? Karena jalur perdagangan, jalur antara pertemuan kalau anak dari laut berdagang dari laut ya harus melewati Nusantara. Kalau melewati utara ya Kalakaua memutar gitu. Apalagi pada zaman dulu itu orang-orang Cina itu ada pantangan atau kada berani untuk
berlabuh ke utara, apalagi ke Jepang tuh ada berani ke utara tuh. Aku ada ingat tuh apa alasannya tuh adanya di Padahi, alasannya tuh apa ya, ada monster laut kah atau apa-apa kah, jadinya ada pantangan tersendiri, bukan pantangan sih, ada mitos-mitos gitu. Itulah, jadi jalur jalur yang paling parah yang apa menjauh-jauh yang parah ada hal lain. Jadi ini pertanyaan. Oke, nah urutan dari. Oke, pertanyaan dari semoga itu terjawab lah Muhammad Rajab tadi. Terus Septia Dini Maulia, bagaimana transaksi jual beli pada masa itu? Ya kayak kayak ini ya juga berdagang, tukar lah, jual lah kayak itu tuh pang. Anda kena kayak transaksi kayak apa? Ya, maksud transaksi ini apakah menggunakan uang kah? Ya, uang kertas emang tidak ada pada masa itu. Ya, sudah dijawab tadi lah. Karena dengan cara barter, ada juga menggunakan uang. Uang tuh ya gunakan uang koin. Bisa koin ataupun emas, perak, perunggu, tembaga gitu. Itulah tadi. Semoga itu terjawab. Di, terus di mana letak dari Dinas Salbella, di mana letak strategis jalur perdagangan Nusantara pada saat itu? Jalur perdagangan itu. Ya Selat Malaka. Di mana? Ya di Selat Malaka. Udah, kalau usah ribut-ribut. Oke. Selanjutnya Tiara 10 IPS 2. Apa yang dimaksud dengan kerajaan? Hadang. Apa yang dimaksud dengan kerajaan? Ya, kerajaan itu adalah sistem pemerintahan. Dah selesai. Nah, itulah pengertian dari kerajaan lah. Kerajaan itu adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara juga. Oke, pertanyaan. Adang, kenapa kuning nih? Fuck, siapa ini? Adang lah, layarku kuning. Dari Rini tadi, terus Gata Bintang Asipa. Dari sebelum 53, bagaimana pengaruh politik dalam jaringan perdagangan di Nusantara? Oh, ini keren nih. Pengaruh politiknya tuh ada berbagai macam, tergantung kondisi yang terjadi pada masa itu. Ada yang stabil, ada yang lagi berebut tahta, ada juga yang lagi perang itu. Nah, tergantung, biasanya kalau lagi yang dicari oleh para pedagang itu adalah kondisi politik yang aman dan stabil. Itu pasti maju maju perdagangannya. Kalau maju perdagangannya, otomatis rakyat, kondisi kerajaan di sana pasti makmur karena tidak ada yang bahan tupan ya bejagawan kayak itu. Karena kalau lagi perang kan, otomatis ada apa namanya, orang hendak berdagang gin asa koler. Kalau lagi perang ya bisa dijarahi ya, dagangan orang itu. Nah, dari situlah sampai wahini pun kalau orang ataupun investor dari luar negeri atau dalam negeri itu, kalau hendak berdagang tuh pasti mencari nih kondisi di negara ini aman atau kada untuk berdagang di sini. Terus kayak apa rakyatnya di sini, apakah bacot semua kah atau bungul semua? Kayak itu tuh. Oke, itu semoga menjawab pertanyaan dari Ragata tadi lah. Ya, jangan jangan disensor, kata aku disensor malah aku bodo amat. Oke, dari Linda Anissa, berapa menit tadi lah? 15 menit lagi lah. Jalur perdagangan waktu itu ditentukan oleh kepentingan dari apa saja, Pak? Oke.
Nah, biasanya maksud dari pertanyaan ini kalau tahulah jalur perdagangan waktu dulu ditentukan oleh kepentingan apa saja. Jadi, hendak menujunya tuh orang sudah tahu. Misalkan hendak menuju ke kerajaan Majapahit ya dari Cina ke Majapahit. Allah masalah. Dari Cina ke Majapahit. Nah, itu sudah mengetahui jalurnya tuh singgah kemana-mana aja, kada kada belabuh langsung aja belabuh nang 2 bulan 2 hari di kapal laut tuh kada sesuai dengan arah mata anginnya, karena pada saat itu kan tidak ada yang namanya mesin uap. Jadi melihat ya itu misalkan arah arah anginnya atau kondisi cuacanya bagus, ya kita bertaruh aja ke kerajaan sini kita bersinggah. Kalaunya pindah bahasa bahasa Barabaynya tuh muru hari nah. Kayak apa nih kita lanjut ya kalau sagian kena terbalik kapal kita baik kita bersinggahan di parak-parak sini aja ya atau di pulau-pulau sini. Nah gitu. Nah, dari nang jalur-jalurnya tuh sambil dipetakan orang juga gitu. Di gambar-gambar juga ada ya, kan buan navigator kapal kalau misalkan buan buan di kapal tuh pasti ada nang hafal sudah jalan tuh. Nah, itulah. Semoga itu menjawab pertanyaan dari Linda. Ditentukan oleh kepentingan apa? Kepentingan tuh? Oh, sorry. Kepentingan ini aku udah jelas lah. Kita lewati juga. Apakah perdagangan dari Naila Jamaria Ramadan, apakah perdagangan pada waktu dahulu hanya berlangsung lewat laut saja? Tidak, ada yang menggunakan darat, ada yang menggunakan laut. Itulah, itu dari Naila. Sudah tadi. Dari Gusti Anita Azhara, apa saja pengaruh fungsi perdagangan? Ini pertanyaan ekonomi kan, ini tak kesini. Aduh, apa saja aku ada paham maksudnya apa saja pengaruh fungsi perdagangan itu untuk memajukan suatu daerah. Kalaunya tidak ada perdagangan kayak hendak tahu, kalaunya tidak ada perdagangan kan kada berkembang gitu, kada berkembang masyarakatnya itu dan kayak gitu aja. Nah, kalaunya ada perdagangan kan pasti ada interaksi dari pedagang asing. Nah, biasanya pun pedagang asing tuh sambil berkisah juga kayak itu. Nah, bahwasanya di wadah kami ini kayak ini kayak ini kayak ini. Oh ya kau ya kayak ini. Wadah kami kayak ini, Bang. Nah dari situlah pandai-pandai pandir loh sampai sampai kebiasaannya tuh kayaknya baik nah dituruti nah kayak gitu. Nah, itulah. Dari Olivia Siska Sari 10 PS2. Apa yang melatar belakangi terbentuknya jalinan perdagangan antara India dan Nusantara? Karena yang pertama adalah India itu gerbangnya atau bisa dikatakan gerbang gerbang menuju ke daerah Timur Tengah dan ke Eropa. Karena orang-orang Cina itu kada kada semua orang Cina ataupun orang Indonesia yang sampai berlabuh sampai ke benua Eropa gitu. Istilahnya tuh ada kayak apa ya jalur jalur ekonominya lah. Misalkan barang-barang dari Cina tuh sampai ke Indonesia aja. Nah, dari Indonesia tuh kayaknya bagi dikirim ke daerah India. Nah, dari India tuh kayaknya menyalurkan lagi ke Afrika. Nah, dari Afrika menuju ke atas sampai ke Eropa gitu. Ada juga ke Timur Tengah. Tuh jalinan perdagangan lah antara India dan Nusantara. Udah semoga semoga terjawab. Terus Testi Amelia bagaimana bagaimana cara berdagang pada zaman dahulu sudah dijelaskan tadi.
Mita Bakti Utami, mengapa Laut Indonesia sangat penting bagi perdagangan Indonesia? Mengapa? Mengapa Laut Indonesia sangat penting bagi perdagangan Indonesia? Karena orang kalau hendak lewat nih, ini Indonesia zaman dulu atau zaman ini lah? Ada jelas juga nih pertanyaannya nih. Kita lewati aja lah. Bagaimana jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara? Ya rata-rata di laut, ada di kapal udara. Kalaunya di Indosiar ada nang benaga-naga tuh dustainya wara lah itu. Drama kolosal kan ada nang benaik naga aja mah bungulinya wara kita. Batuk dah. Dari Mutiara Anggra ini, hal apa saja mempengaruhi jaringan perdagangan Nusantara? Politik dan kebudayaan pengaruhnya. Kenapa Selat Malaka penting bagi Nusantara sudah dijelaskan. Sebutkan bagaimana cara transaksi sudah dijelaskan. Apa saja dua peradaban yang besar saat perkembangan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, dari Rianti Yunitasari 10 MIPA 2, pada masa itu yang paling berkembang, kalau Hindu-Buddha itu kan mulai dari abad ke-7 sampai ke abad ke-14 Masehi. Nah, kalau dari Cina itu Kekaisaran Han kayaklah kalau ada salah. Nah, kalau di Eropa itu ada Kekaisaran Romawi Timur. Ya, iyalah, ya Romawi Timur. Kalau di Timur Tengah itu Kesultanan Baghdad. Kesultanan Abbasiyah. Kenapa Kesultanan Baghdadnya tuh ibu kotanya lah. Jadi ada tiga yang paling berpengaruh pada masa itu. Di India apakah ada pada masa itu? India tuh masih terpecah belah. Aku kada ingat nama-namanya. Pusing gue bang. Itu dari Rianti tadilah. Semoga itu terjawab. Peran Indonesia dalam lalu lintas perdagangan masa lalu apa ini maksudnya peran Indonesia dalam lalu lintas perdagangan masa lalu? Apa lih? Ini Indonesia pada zaman Hindu-Buddha kan ada pang lah. Ini aneh-anehnya pertanyaan gue nih. Iya kan bapak bang lah. Kita lewati aja lah. Perannya tuh banyak. Ada dari buan pedagang asli ataupun buan yang pedagang kaya ataupun buan yang orang-orang yang berpengaruh itu dari Jahara atau Jana. Oke. Selanjutnya Nur Kamalia. Apa dampak terbentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan? Oke. 10.41. Yang pertama adalah saling menukar kebudayaan. Itu jelas karena yang namanya berdagang tuh pasti ada interaksi, ada mungkin pandir nang haho lain zaman inilah tinggal check out Shopee aja kan ada interaksi sama sekali. tahu minta menghadang diskonan gitu nih tanggal 25 hari ini lah pre ongkir. Astagfirullah aku ya Allah jangan diturut lah jangan astagfirullah mana dah apa dampak terbentuknya yaitu tadi kebudayaan pencampuran kebudayaan dari timur ke barat, dari barat ke timur. Nah dari situlah Indonesia tuh saling beralkulturasi ataupun berasimilasi. Terus Aulia Rahmayanti Ropiana, apa saja hal yang mempengaruhi jalur perdagangan Nusantara? Apa ini sudah rasanya? Mengapa terbentuknya perdagangan pada masa itu berada di pesisir sungai dan pesisir laut? Karena yang namanya Kepulauan Indonesia itu kalau misalkan dari Cina ke daerah Kalimantan, kadada loh pada masa itu
pada masa itu tidak ada yang namanya kapal udara. Hendak berjalan batis ya kau aja, tapi kan harus melihat di laut juga loh. Pertanyaan punya nih. Rahmat, tadi udah. Dari Jihan, mengapa terbentuknya sudah dari Nur Rahmat Aliansa, hal apa yang mendasari terbentuknya jalur sudah? No, mengapa dulu di daerah Selat Malaka dihuni oleh perompak? Apa yang mereka inginkan pada masa itu? Oke, dari Nadiroh 10 MIPA 3. Oke, pada masa itu ada beberapa literatur mengatakan di jalur Malaka itu di Selat Malaka itu ada perompak-perompaknya tuh ada Beikong, tapi nang kayak apa ya lah, kayak berkelompok dan bersuku-suku kayak itu. Nah, pada masa itu kan masih berkelompok satu sama lain. Kalau orang hendak lewat itu, bilanya bilanya kada di kapal kapal dagangnya itu kada kada dijaga kuat, ataupun kada ada penjagaan, tuh nyata dia habis sih sudah. Nah, terus apa yang mereka inginkan? Ya jelas, yang namanya perompak itu, tuh mulai dari Bahari sampai Wahini. Itu yang jelas, yang dihendaki adalah harta atau muatan yang ada di kapal di sana. Pada masa itu kan emas itu kan sangat dikagumi, sangat dihargai gitu. Ya, semoga itu terjawab lah. Dari Nala Aulia Rahma. Selain kain sutra dan keramik-keramik seperti Gucci, apakah masih ada barang-barang mewah selain itu? Dari Cina tadilah. Ada beberapa yang paling mewah, yang kain sutra tadi jelas, bukan keramik-keramik tadi. Terus kertas. Kertas itu merupakan kertas itu kan diciptakan oleh orang-orang Cina yang dibawa ke benua Eropa Indonesia kayak itu. Nah, cara pembuatannya tuh game masih pada masa-masa itu masih dirahasiakan. Ini aku membaca sesuai dengan literatur di buku lah, bukan di internet. Nah, terus apa lagi lah? Kenapa jadi barang mewah? Karena pada yang kita ambil contoh di kain sutra itu, orang-orang Eropa tuh bingung cara membuat kain sutra itu seperti apa. Sedangkan kain-kainnya ada di benua Eropa pada masa itu masih terlalu kasar. Kalau kain sutra itu kan sudah halus sekali gitu. Ada perlu besetrikaan gitu. Terus barang-barang mewah kayak batu-batuan, batu-batu ruby dan lain-lain gitu. Itu sih. Semoga itu terjawab lah. Dari Dipa Dani Suara, apa yang dimaksud dengan jalur sutra sudah, di mana letaknya? Di darat lah. Itu nama jalur sutra tuh jalur darat. Pauja Maisara, kenapa Selat Malaka penting? Oh, sudah. Dari Muhammad Hidayat, apa akibat munculnya pusat-pusat perdagangan di Nusantara? Oke, apa akibatnya lo jadi pusat-pusat perdagangan tuh? Yang jelas, kalaunya pusat perdagangan itu semakin rame, otomatis kan pemasukan untuk yang penguasa pada masa itu semakin banyak. Nah, kalaunya pemasukan semakin banyak kan otomatis kesejahteraan rakyat meningkat. Dan kalau sudah kesejahteraan rakyat meningkat itu kan pasti dibarengi dengan kekuatan militer yang kuat juga. Nah, dari situlah dari tiga tadi, pertanyaan dari mana adalah dari munculnya pusat-pusat itu sampai
menjadi sebuah kerajaan sampai berkuat-berkuat sampai menaklukkan ya, pedalaman-pedalaman lah kayak itu biasanya. Tuh jadi munculnya pusat-pusat perdagangan apa. Terus apakah pusat-pusat perdagangan pada masa itu saling mempengaruhi satu sama lain kan, misalkan di Sumatera dengan di Jawa sama di Kalimantan tuh beda-beda ya jelas. Itu sebabnya kenapa ada kenapa ada peperangan antara orang-orang orang-orang Mataram kuno dengan orang-orang Sriwijaya. Itu ada ceritanya tuh di semester 1. Kalaunya kalian membaca aja sih. Tuh dari Muhammad Hidayat lah. Terus Siti Amelia 1053 kalau kalau kalaunya tanaman atau hasil buminya habis itu kayak apa Pak? Pakai apanya membayar Pak? Oh ya oke oke. Bayar pajak untuk bayar pajak pada pada masa itu kalau misalkan ada rakyat gitu nya tergantung rajanya juga apakah rajanya itu baik kah pengertian kah atau kada. Nah biasanya kalaunya setiap setiap rumah wajib menyetor hasil padi 1 kilogram per tahun gitu. Nah pada masa itu misalkan kada kawa aja kami kada kawa pai 1 kilo habis nah anu ya gagal panen lah bahasanya anu kayak itulah ataupun ada bencana-bencana kayak apa pak kayak apa raja ya kayak apa ya anu cara menggantinya nya ada dua misal ada yang ada rajanya baikan ada yang rajanya kada peduli. Nah biasanya yang kebanyakan dicatat itu adalah raja yang kada peduli. Aku kada mau tahu caranya misalkan ikan kerja paksa aja. Nah dari situ bisa juga ya rata-rata kerja paksa pang lah gantiannya itu. Ya emang kayak pembangunan Candi Borobudur itu menghabiskan dua generasi raja loh. Candi Prambanannya juga mempunyai bukan mempunyai sih membutuhkan tenaga kerja yang banyak itu tenaga kerjanya itu bisa dari tawanan perang ataupun dari yang orang yang ada bisa bayar pajak itu sih itu semoga itu terjawablah dari Siti Amelia ataupun jadi prajurit biasanya jadi prajurit untuk dikirim ke medan perang itu dari Irma Rosida di antara abad sampai telah muncul pusat perdagangan di mana letak pusat perdagangan sudah tadi apa saja syarat untuk menguasai laut dari Najwa Amelia 10 MIPA 2 oke yang pertama apa saja yang syarat untuk menguasai jalur laut lah ini menguasai lautnya kayak apa jadi raja bajak laut yang kayak Lutfi kayak kelompok bajak laut ono kah Mugiwara. Oke, syaratnya itu adalah yang jelas harus belajar. Belajar itu dalam arti kalau dalam cerita kuno itu ataupun catatan perjalanan orang yang umur-umur kayak Bu Hanmut nih, umur-umur 15 itu sudah empat berdagang tuh. Umur 4 13, 14, 15 itu empat belabuh. Belabuh ke mana kah? Belabuh itu kan mulai dari bawah dulu, dari bawah misalkan membersihi kapal kah tiap hari ataupun jadi budak ya, bukan jadi budak sih jadi kru kapal kayak itu. Nah biasanya kalau sudah jadi kru kapal itu kan sedikit demi sedikit kan tahu dan belajar belajar banyak juga ini kayak kenapa jadi tahu kayak ini. Nah jadi tahu belajar dikit-dikit misalkan ada badai laut tandanya seperti apa misalkan adanya perubahan arah mata angin itu seperti apa pasti belajar langsung bukan digurui kalau ini makanya 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 guru yang paling bagus adalah pengalaman langsung. Nah itu dari menguasai jalur laut sampai umur 20-30 tahunan kan sudah bisa
bisa diangkat sebagai laksamana kah kayak itu. Nah itulah, semoga itu menjawab pertanyaan dari Najwa Amelia. Dari Meme Suliknanda 10 PS1, bagaimana cara berdagang pada masa dahulu? Sudah dijawab. Muhammad Firdaus Alimin, apa yang dimaksud dengan perdagangan di pasar kuno? Ini apa maksudnya nih? Ini perasaan bertahun-tahun harus Firdaus Alimin ini. Oh, apa saja ada. Sudah, apa saja yang mempengaruhi jalur perdagangan Nusantara? Sudah, siapa pertama kali terpikir membentuk perdagangan Nusantara? Siapa siapa yang pertama kali terpikir dari Nur Haifah? Eh, kalau nama orang emang tidak disebutkan lah, ataupun tidak ada catatan di naskah-naskah ataupun di cerita-cerita orang dulu. Tapi ya itu tadi yang namanya pengalaman itu, orang nih ngarannya pengalaman umur 10 tahun, 11, 12, puluhan tahun sudah hendak ke laut aja, hendak berlabuh kemana-mana ya orang ya ketujuh aja itu. Kada tahu lah siapa orangnya karena tidak ada catatannya. Oke, dari Ayu Lestari, apa maksud dari terbentuknya perdagangan? Kali jelas. Pak, kalau dulu perdagangan pas hari Natal ada diskon. Pertanyaan. Cocok. Aduh. Eh, hmm, Oke, hari Natal itu ada lah. Natal itu kan pada masa apa ya lah? Pada masa Hindu Budaya, tapi masih belum, perkembangannya tuh cuma ada di benua Eropa. Di benua Eropa lah. Ini pelajaran peminatan kelas 11 Bang lah, sejarah peminatan kelas 11. Jadi adanya, karena pada Natal-Natal itu, karena pada masa itu ada yang namanya reformasi gereja. Nah, reformasi gereja itu ada kayak kayak buan buan Kristen tuh ada berbagai macam, kenapa kembas itulah. Aduh, kenapa jadi pertanyaan? Eh, Tidak. Ah, tapi ada catatan lah, ada catatan di beberapa kitab negara Kartagama kah kalau tidak salah, di kitab-kitab Jawa kuno pada masa perayaan raja ataupun perayaan perayaan agama-agama yang dideklarasikan oleh raja pada masa itu emang ada, bukan diskon lah, tapi kayak semacam festival kayak itu. Nah, festivalnya itu adalah kayak semua masyarakat turun ke jalanan ya, boleh belanja belanja apa aja untuk hari itu aja, sampai habis, sampai sampai kenyang lah itu. Itu ada, oh kan ingat lah kerajaan apa kayak itu, nah itu ada. Tapi untuk Natal ada bang lah. Karena jangan coba ya pertanyaan. Sudah skip. Oke, ini paling the best ini pertanyaan. eh Mengapa kerajaan Sriwijaya dikatakan menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara? Karena dari Maulidi Anggra ini, berapa kali bertakon nih lah. Karena Sriwijaya itu dulu merupakan ada yang mengatakan sebuah sekelompok perompak laut. Nah, dari perompak itu ya, uh, karena perompaknya nih disegani oleh perompak lain, lalu membentuk sebuah kerajaan kecil. Nah, dari kerajaan kecil itulah ribuan perompak-perompak lain nih anak mengupati, tapi masih apa namanya tuh, masih bukan menggurui sih, apa ya bahasanya tuh, mensegani lah, ataupun
bahwasanya yang paling tertuha benar adalah dari kelompok kelompok anu ya, kelompok yang pertama dari Sriwijaya ya. Dari situlah mereka beraliansi. Ada juga malahan kayak itu sampai kan menguasai kerajaan Sriwijaya itu berkembang berkembang sampai menaklukkan kerajaan-kerajaan lain sampai ke daerah Jawa bagian barat sampai ke Malaysia. Karena kalau sudah sampai ke situ kan menguasai jalur laut tuh loh. Nah, dari menguasai jalur laut itulah kalau nyawa hendak dari Cina ataupun dari India hendak hendak lewat harus bayar pajak dulu atau biaya cukai biaya biaya masuk lah biasanya. Nah, itulah. Duh, kenapa aku bingusan ya Allah. Dari Namira, apa saja peradaban yang besar sudah. Bagaimana perdagangan pada masa dahulu? Sudah. Di mana pusat perdagangan pada abad 7? Oh, sudah ini. Bagaimana cara perdagangan pada masa dahulu? Bagaimana cara? Bukti-bukti temuan arkeologis diperkirakan hubungan dagang yang lebih dahulu berkembang, hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina. Muhammad Bayu Abdianur, apa saja hal yang menimbulkan terbentuknya jalur perdagangan? Apakah hanya karena daerahnya yang strategis atau ada hal lainnya? Yang pertama jalurnya strategis, yang kedua adalah setiap kerajaan yang di Nusantara itu memiliki keunggulan pasarnya masing-masing. Ada sih yang kayak berjual lada, tapi kan kualitas lada kerajaan satu dan kerajaan lain kan beda-beda gitu. Terus kerajinan-kerajinannya, kebudayaannya itu tuh dari Bayu tadilah banyak lagi, cok. Dah itu aja lah. Ya, dari semua pertanyaan tadi yang paling the best tadi adalah pertanyaan dari ini Muhammad Randy 10 PS MIPA 3. Pak, kalau aduh, tidak ada diskon lah pada diskon Natal karena pada masa itu Natal belum masuk ke Nusantara pada zaman Hindu Buddha. Oke, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.